Harapan saya, NU kembali ke khitoh. Bukan saya saja, banyak warga Nahdien yang mengharapkan NU kembali ke khitoh. Khitoh itu kesucian pendirinya dulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan menghina, Mbak. Masa sih menghina? NU itu ibarat bis umum. Sopirnya mabuk. Masa sih menghina? Itu kan kritik. Pemeriksaan sudah kita laksanakan. Ada 4 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dan 2 ahli pidana, yaitu 2 ahli. Yang pertama ahli hukum pidana dan yang kedua ahli bahasa. Sedangkan untuk ahli ITE sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan digital forensik. Jadi setelah nanti ada laporan hasil pemeriksaan dari laboratorium digital forensik, tentunya baru akan dilakukan pemeriksaan ahli. Kasus dugaan ujaran kebencian dengan tersangka Sugi Nur Rahardja alias Gus Dur masih terus didalami. Anak Gus Nur ikut kecipratan kasus ayahnya. Dia turut diperiksa sebagai saksi di Barreskrim Polri. Anak Gus Nur, Munjiat, diperiksa polisi. Penyidik mengusut dugaan keterlibatannya dalam pengunggahan video. Karena nama yang bersangkutan sesuai dengan channel YouTube yang digunakan pengeditan, ujar Karot Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Awi Setiono, dikutip dari Antara Selasa 3 November 2020 hari ini. Seperti diketahui, wawancara bersama Refli Harun yang menimbulkan rasa kebencian terkait Nahdlatul Ulama juga diunggah lewat akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020. Anak Gus Dur mengklaim tidak terlibat dalam Munjiat Channel. Sebelum ikut diperiksa polisi, anak Gus Dur itu sudah punya firasat video tersebut bakal berbuntut panjang. Kami sebelumnya sudah mengira bahwa akan ada efek dari pembicaraan di podcast yang viral itu, kata Munjiat kala itu. Munjiat mengklaim kanal YouTube yang memuat pernyataan Gus Nur yang diduga menghina NU itu dikelola oleh ayahnya sendiri. Jadi itu akun punya Gus Nur, terus yang mengunggah Gus Nur, yang edit juga Gus Nur, jadi semuanya punya Gus Nur, kata pengacara Munjiat Chandra Irawan dikutip dari detik.com. Menurut pengacaranya, Gus Nur hanya memakai nama anaknya. Soal itu, Munjiat sudah memprotes agar jangan menggunakan namanya. Anaknya sudah protes dari dulu jangan pakai nama anaknya, nanti khawatir kesannya punya dia, kata Chandra Irawan. Awal mula Gus Nur memakai nama anak karena akun miliknya sudah ditangguhkan. Awal mulanya kan dulu karena sering disuspend akun dia yang GL, jadi akhirnya pakailah nama anaknya. Jadi itu nama Munjiat, akun punya Gus Nur yang mengelola ya Gus Nur, yang upload juga Gus Nur, jadi Gus Nur hanya pakai nama anaknya. Jadi akun Munjiat itu bukan punya anaknya, tutur Chandra. Sementara itu Gus Nur bilang hal yang berbeda justru disampaikan oleh Gus Nur sebelumnya. Dia pernah bercerita soal akun YouTube Munjiat Channel yang sudah dimonetize. Disebutnya anaknya yang menjadi admin. Penghasilan dari YouTube yaitu 30 juta, 15 juta rupiah, 20 juta rupiah. Tapi kan saya nggak ikut makan itu. Udah admin aja, kadang untuk sosialnya itu nggak sempet saya ngurusin uang-uang itu, kata Gus Nur beberapa waktu yang lalu. Uang yang didapat dari YouTube Munjiat Channel tidak tentu. Gus Nur menyebut angka 11 juta hingga 30 juta. Dia meyakinkan tidak mencari uang dari YouTube. Gus Nur menyebut admin Munjiat Channel adalah anaknya sendiri yang bernama Munjiat. Gus Nur sendiri tak ingat betul kapan Munjiat Channel dibuat. Kalau Munjiat mungkin sudah 4 atau 5 tahun ya, itu admin yang tahu. Admin Munjiat Channel anak saya sendiri Munjiat namanya, kata Gus Nur. Pada tanggal 21 Oktober 2020, Gus Nur juga telah dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon Aziz Hakim ke Barreskrim Polri. Kekinian, penyidik pun telah melakukan penahanan terhadap Gus Nur. Dia ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Sugi Nur Rahardja atau yang biasa disapa Gus Nur ke Nahdlatul Ulama. Dalam pemeriksaan ini, Refli diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Gus Nur.
Pasalnya, ucapan Gus Nur tersebut ada di dalam video tanya jawab bersama Refli yang diunggah dalam akun YouTube yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada NU. Saat dimintai keterangannya sebelum menjalani pemeriksaan, Refli meminta agar tidak langsung menyimpulkan bahwa konten yang dibuat bersama Gus Nur pasti bersalah. Sebab hal tersebut masih dalam proses penyidikan. Jadi begini, kontennya itu kita tidak boleh menjudgment ya. Konten kan masih dalam proses penyidikan. Jadi jangan ada seolah-olah bahwa kontennya itu sudah pasti bersalah, kata Refli di Barreskrim Polri pada Selasa hari ini. Ia mengatakan pembuatan konten YouTube tersebut bermula dari ajakan Gus Nur yang mengajak dirinya untuk melakukan kolaborasi pada 12 Oktober 2020. Refli kemudian mengiyakan ajakan tersebut lantaran kolaborasi menurutnya merupakan hal yang biasa. Dan kalau kita lihat interviewnya kan tidak hanya bicara soal yang hanya dipermasalahkan, tapi bicara hal yang banyak sekali dan metodenya adalah dia bertanya dulu, lalu kemudian saya bertanya, ujarnya. Menurut Refli, pernyataan Gus Nur lebih pada bentuk kritik dibandingkan hinaan. Saya menganggap itu adalah sebuah kritik yang disampaikan oleh seseorang, kata Refli. Sebelumnya, Gus Nur ditangkap di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober 2020 dini hari, usai beberapa kali pihak melakukan pelaporan kepada polisi. Salah satu yang melaporkan Gus Nur yaitu Ketua Tanfizia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Aziz Hakim ke Barreskrim Polri. Gus Nur dinilai menghina organisasi NU dalam pernyataannya di acara dialog salah satu channel YouTube. Laporan polisi itu diterima tertanggal 21 Oktober 2020. Atas perbuatannya, Gus Nur disangka melanggar pasal 45A ayat 2 JO 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 45 ayat 3 JO 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP. M. Munjiat anak Sugi Nur Raharja atau SN atau Gus Nur diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Munjiat diduga mengetahui video dugaan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU yang menjerat ayahnya. Dilakukan pemeriksaan terkait perannya terlibat bersama SN dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sejauh mana keterlibatannya membuat video. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin hari ini. Polisi juga mengusut dugaan keterlibatan Munjiat terkait pengunggahan video itu di YouTube. Dikarenakan nama yang bersangkutan sesuai dengan channel YouTube yang digunakan pengeditan, ujar Jenderal Bintang 1 itu. Awi menegaskan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video penghinaan itu akan diperiksa. Mereka juga bakal bersaksi dalam kasus yang menyeret Gus Nur. Orang-orang yang berada dalam proses pembuatan video termasuk akan dilakukan panggilan, termasuk kepada saudara Refli Harun, tutur Awi. Penyidik telah memeriksa 4 saksi terkait kasus ini. Mereka adalah pihak pelapor, ahli bahasa, dan ahli hukum pidana. Penyidik juga berencana memeriksa ahli ITE. Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian kepada NU. Dia diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara serta penghinaan. Gus Nur dilaporkan ke Barreskrim Polri pada Rabu 21 Oktober 2020. Gus Nur disangkakan melanggar pasal 45A ayat 2 JO pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 JO pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 310, 311 dan 207 KUHP. Sebuah video yang diunggah Senin 2 November 2020 hari ini oleh akun @tolakbigon_TNI_KRI di Twitter menampilkan seorang perempuan yang mengaku istri dari Nur Sugi. Tayangan tersebut berdurasi 1 menit 6 detik. Dalam tayangan video berdurasi 1 menit 6 detik itu, perempuan tersebut mengajak berbagai elemen masyarakat dan tokoh agama untuk mengawal kasus ini. Menurutnya, lelaki yang bernama asli Sugi Nur Raharja tidak pantas mendapatkan perlakuan semacam ini karena Gus Nur bukanlah seorang kriminal.